Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Sindo Prime. Mahkamah Konstitusi menolak gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau sengketa Pilpres 2024 yang diajukan kubu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh pasangan Anies Muhaimin seluruhnya dinilai tidak beralasan menurut hukum. 3 hakim MK menyatakan dissenting opinion atau pendapat berbeda dalam putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU yang diajukan pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Ketua MK Soehartoyo mengatakan ketiga hakim MK yang mengajukan pendapat berbeda adalah Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, dan Arief Hidayat. Tidak hanya itu, eksepsi termohon yakni Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang pokok permohonan juga dinilai tidak beralasan menurut hukum. Mahkamah Konstitusi juga menolak permohonan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum Pilpres 2024 yang diajukan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. MK menilai semua dalil kubu Ganjar Mahfud dalam permohonan gugatannya tidak beralasan menurut hukum. MK menganggap dalil permohonan yang diajukan oleh Ganjar Mahfud saling berkaitan dengan yang diajukan oleh permohonan Anies Muhaimin. Sehingga MK memilih tidak membacakan pertimbangan-pertimbangan hukum dari dalil permohonan Ganjar Mahfud. MK menyatakan pertimbangan dalil atau detail dapat dibaca dalam berkas lengkap putusan yang akan diserahkan usai sidang. Sementara itu, ada hakim MK yang mengajukan pendapat berbeda atau dissenting opinion, yakni Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, dan Arief Hidayat. Namun, Ketua MK Soehartoyo mengatakan pendapat mereka dianggap telah dibacakan dalam perkara yang diajukan Anies Muhaimin sebagai pemohon. Eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kewenangan adalah tidak beralasan menurut hukum. Mahkamah berwenang mengadili aku. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan pokok permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum. Permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hakim Mahkamah Konstitusi telah memutuskan dalil 2 pemohon dinilai tidak beralasan. Bukti-bukti yang diharapkan untuk menguatkan dinilai lemah pada saat pembuktian. Hakim menolak seluruh pokok permohonan, namun demikian ada hal yang baru muncul untuk pertama kalinya bahwa dissenting opinion bahkan 3 jumlahnya timbul. 3 hakim punya pandangan berbeda dari 5 majelis hakim lainnya. Dan ini juga membuat sebuah pertanyaan apakah memang demokrasi di Indonesia ini atau saat ini memasuki babak baru. Lalu apa tanggapan dan langkah lanjutan dari para pemohon? Kita akan bahas lebih dalam malam hari ini bersama dengan narasumber yang sudah bergabung di Sindo Prime malam hari ini. Ada Tim Hukum Timnas Amin Zuhad Aji Firmantoro, Wakil Komandan Alfa TKM Prabowo Gibran Frits Edward Siregar, Tim Hukum PHPU Ganjar Mahfud Sira Prayuna, serta sudah tersambung melalui sambungan telepon Komisioner KPU Republik Indonesia Idam Holik. Saya sapa terlebih dahulu Bapak-Bapak, selamat malam. Selamat malam, malam Mbak Kira, malam baik. Malam Mas. Oke, baik. Bang Frits Edward sudah bergabung. Saya langsung saja kepada Bang Frits kalau begitu deh. Berarti sudah resmi ya dengan adanya putusan MK hari ini. Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto dan juga Mas Gibran Rakabuming Raka. Tanggapan dari keduanya apakah sudah disuarakan juga kepada tim hukum? Ya, sebenarnya saya agak segan untuk mengatakan sudah resmi karena adanya Bang Zuhad di sini sama Bang Sira ya. Tapi kalau kita bisa melihat dari bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi ini kan merupakan menjadikan babak akhir. Babak akhir daripada proses yang sudah kita lewati bersama. Dan saya rasa ini sudah saatnya kita untuk melanjutkan proses agenda ketatanegaraan kita. Dan KPU akan mengeluarkan penetapan pada hari Rabu. Jadi kalau kita melihat Mbak, dan saya rasa kita bisa sama-sama mengamati bagaimana seluruh proses ya. Ini proses sejak tanggal 23 Maret, kita melewati proses persidangan secara live. Ada juga teman-teman amicus curiae juga yang terlibat. Dan saya rasa proses yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi secara transparan
itu juga kita bisa melihat bagaimana pertimbangan-pertimbangan yang sudah disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Walaupun ada Kami 3 tentu dissenting sangat- opinion, Bang Frits, walaupun ada Ya. 3 dissenting opinion, kalau katanya Pak Mahfud atau mengambil pernyataan dari Pak Mahfud, baru pertama kali dalam sejarah ada 3 dissenting opinion dalam sidang PHPU atau hasil sidang PHPU. Sebenarnya jangan langsung mengklasifikasi bahwa ini baru satu-satunya dissenting opinion ya. Sejak Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan sejak tahun 2003, begitu banyak dissenting opinion yang telah dilakukan ataupun diberikan oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang misalnya. Itu merupakan bagian daripada proses kebebasan berpikir yang ingin disampaikan oleh para hakim dalam proses pengambilan keputusan. Dalam proses PHPU, kalau kita mengacu dalam proses PHPU-nya, kita harus bisa melihat, Mbak, apresiasi kami kepada Mahkamah. Kalau kita mengacu kepada kewenangan Mahkamah Konstitusi yang fokus kepada hasil, mengacu kepada pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945, kan kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah hasil. Tetapi kan di dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa Mahkamah tidak mau terlibat ataupun fokus kepada hanya soal hasil, tapi Mahkamah juga masuk kepada kualitas daripada proses pemilu. Jadi pendekatan bukan lagi sekedar kalkulatif, tapi secara kualitatif. Dan itulah terakhirnya kemudian ada pembahasan satu persatu dari argumen yang diajukan oleh paslon 1 dan paslon 3. Dalam proses untuk mencapai argumentasi tersebut, ada ataupun Mahkamah menemukan bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk mengabulkan apa yang diinginkan oleh paslon 1 dan paslon 3. Jadi kami melihat ada langkah progresif, ada langkah maju yang dilakukan oleh Mahkamah dalam proses pengambilan putusannya, dan dalam langkah itu kemudian ada 3 dissenting opinion. Dan saya rasa ini bagian yang penting dalam proses kita berdemokrasi, adanya kebebasan dari masing-masing hakim untuk bisa menyampaikan ide ataupun pemikirannya. Meskipun kita sama-sama tahu yang mengikat itu adalah putusan akhir dari mayoritas dari 5 hakim lainnya. Iya, at the end of the day memang yang menjadi mayoritas adalah putusan yang akhirnya disebutkan oleh Ketua Hakim Soehartoyo tadi ya, Bang Frits. Baik, saya sekarang beralih kepada Mas Zuhad. Mas Zuhad, kalau tadi Bang Frits mengatakan putusan dari Mahkamah Konstitusi hari ini, walaupun memang ada 3 dissenting opinion tersebut, justru menjadi sebuah preseden bahwa ini adalah langkah maju dalam hukum di Indonesia. Menurut Anda? Baik, Mbak. Pertama ya kita menghormati awan putusan MK karena sebagai lembaga pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi hari ini telah mengeluarkan putusannya terkait dengan PHPU Pilpres 2024. Memang ada yang baru dalam hal ini, terutama soal dissenting opinion-nya gitu. Dan selain itu kita juga memperoleh beberapa catatan yang unik dari putusan ini gitu ya. Selain daripada cara berpikir soal kewenangan yang substansial, tiba-tiba MK di pokok perkara menjadi begitu normatif gitu. Karena melihat bahwa Mahkamah Konstitusi nampaknya tidak seperti biasanya bisa bersepakat bulat. Kalau di PHPU Pilpres sebelum-sebelumnya tidak ada dissenting opinion, tapi hari ini ada dissenting opinion yang menunjukkan bahwa apa yang sudah kami dalilkan itu sebenarnya tidak semata-mata semuanya tidak ada dasar hukumnya, tidak ada faktanya gitu. Hanya kami kurang suara aja kan gitu. Tetapi sebagai sebuah fakta keputusan, apa yang kami dalilkan bagi 3 orang hakim tervalidasi bahwa kejadian itu faktual dan itu terbukti menurut 3 orang hakim itu, gitu Mbak. Oke, baik. Kalau dari Mas Sira sendiri bagaimana? Apakah juga atau tim hukum dari tim Ganjar Mahfud sendiri juga menganggap seperti itu? Ada presiden sendiri yang diciptakan dari dissenting opinion yang muncul hari ini, muncul 3 dan itu semuanya kita bisa bilang muncul dari hakim senior Mahkamah Konstitusi, Pak Saldi Isra, Bu Eni Nurbaningsih dan juga Pak Arief Hidayat. Pak Sira tampaknya belum di-unmute gawainya. Thank you. Silakan. Belum, Pak, belum. Oh, belum di-unmute. Oke. Mas Sira boleh di-unmute lagi? Ya, udah. Oke, thank you. Silakan. Saya kira pertama saya mau menyampaikan ucapan selamatlah dulu ya.
setelah kita bergulat dalam waktu yang panjang terkait dengan pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, DPD maupun DPRD provinsi, kabupaten, kota, akhirnya kita ada di penghujung waktu. Dan yang ingin saya katakan pertama adalah peradilan adalah sebuah instrumen yang paling bermartabat dalam menyelesaikan dispute settlement. Jadi kalau hari ini ada putusan, apapun bentuk putusan, mari kita hormati bersama. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, memang kalau kita kembali melihat dalam konstruksi berpikir para hakim MK, memang ada berbeda pandangan. Tadi sudah disampaikan, saya mengikuti sengketa PHPU ini sejak MK itu dibentuk 2004. Jadi baru pertama memang ada, kita ketahui, dissenting opinion dari ini. Dan ini sesuatu yang perkembangan baru di dalam melihat proses perjalanan demokrasi kita, terutama pemilu sebagai sebuah sarana untuk penguatan pelembagaan demokrasi kita, ternyata masih menyisakan cukup masalah. Tapi whatever lah, itu kan sudah diperiksa, kalau bagi saya sudah diperiksa, sudah dinilai, baik itu dari pembuktian, dari saksi, dari ahli dan sebagainya. Kita harus jiwa besar menerima ini, dan kita ke depan harus berpikir bahwa Indonesia harus bergerak ke depan menyongsong Indonesia yang lebih baik. Bagaimana sekarang problematik kebangsaan kita. Mas Ira, mohon maaf saya harus tahan dulu, kita dengarkan sama-sama ya Bapak-Bapak konferensi pers dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang baru saja kita terima informasinya saat ini. PDI Perjuangan kantor ini menjadi rumah demokrasi, menjadi saksi bagaimana ketika berhadapan dengan rejim yang otoriter. Karena itulah legacy dan juga karakter yang dimiliki oleh PDI Perjuangan tetap akan melekat sebagai identitas bagi PDI Perjuangan. Dengan demikian, tadi Pak Ganjar, Pak Mahfud itu juga sudah menyampaikan sikapnya dan kemudian sudah mempersilahkan Pak Prabowo untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Dan kemudian kami berikan catatan bahwa inilah demokrasi prosedural. Demikian pula tim hukum dan sikap yang disampaikan oleh tim hukum Pak Todung Mulya Lubis, kemudian Pak Ganjar dan Prof. Mahfud itu merupakan bagian dari yang telah dibahas dengan seluruh partai politik pengusung beliau. 5. PDI Perjuangan mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen bangsa yang telah berjuang untuk menjaga konstitusi dan demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Ucapan terima kasih secara khusus juga disampaikan kepada para guru besar, para cendekiawan, seniman dan budayawan, dan kelompok masyarakat sipil lainnya yang telah berjuang di dalam melawan berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan. PDI Perjuangan juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendukung Ganjar Mahfud, baik partai politik maupun para relawan yang telah berjuang mati-matian melawan berbagai bentuk kecurangan pemilu presiden tahun 2024. Percayalah bahwa keputusan Hakim MK yang menolak seluruh dalil gugatan akan dicatat dalam sejarah, dan keputusan tersebut harus dipertanggungjawabkan terhadap masa depan. Sebab kebenaran dalam politik akan diuji oleh waktu, Satya Eva Jayante. Dengan demikian seluruh sikap politik dari PDI Perjuangan ini senafas dengan apa yang telah Ibu Megawati Soekarno Putri sampaikan di dalam pemikiran beliau yang berjudul Sikap Kenegarawanan Hakim Mahkamah Konstitusi, yang kemudian dituangkan menjadi Amicus Curiae sebagai warga negara Indonesia. Pada kesempatan ini PDI Perjuangan juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada PDI Perjuangan, sehingga meskipun tantangannya sangat berat, tetapi PDI Perjuangan mendapatkan kepercayaan rakyat, menang pemilu legislatif 3 kali berturut-turut. Dan juga perolehan kursi di tingkat kabupaten kota menunjukkan peningkatan, yang artinya
dukungan dari akar rumput, kekuatan rakyat yang memiliki nurani dan mendambakan demokrasi yang berkedaulatan rakyat telah ditunjukkan, sehingga dengan dukungan di akar rumput dengan penambahan perolehan kursi di tingkat kabupaten kota ini menunjukkan kekuatan yang sejati dari PDI Perjuangan sebagai partai nasional partai yang mencapai dengan kekuatan rakyat. Kepada teman-teman pers, kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungannya, bahwa pers sudah menjadi pilar yang sangat penting di dalam menjaga demokrasi kita. Maka dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, rapat koordinasi nasional PDI Perjuangan secara resmi dinyatakan ditutup. Terima kasih. Begitu, mari kita berdiri menyanyikan lagu Timur Negeri. Ya, sebuah closing statement yang cukup bersemangat dari PDI Perjuangan dan sama-sama mungkin menanggapi terkait dengan bagaimana putusan dari Mahkamah Konstitusi hari ini yang tentu saja menjadi sebuah titik balik atau malah pintu pembuka untuk penetapan presiden dan juga wakil presiden terpilih untuk Indonesia ke depan. Baik, saya teruskan lagi sedikit untuk Mas Ira. Monggo. Mohon maaf tadi terpotong. Ya, saya kira Oke, Mas Sira, ini sinyalnya kurang stabil. Mas. Oke, Mas Sira, nanti kita mungkin sambil memperbaiki sinyal. Saya akan kembali ke Bang Frits karena saya tahu waktu Abang sangat terbatas karena dalam waktu dekat Abang juga harus mengikuti agenda lainnya. Mungkin sedikit closing statement sebelum nanti saya akan lanjutkan kepada Pak Idam Poli. Silakan Bang Frits. Ya, jadi pertama-tama tentu saja kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh hakim Mahkamah Konstitusi, kepada seluruh kuasa hukum dari paslon 1, 2, dan 3 yang terlibat dalam setiap proses. Setiap pendapat sudah kita diskusikan. Setiap hal-hal yang perlu kita dalilkan sudah kita dalilkan. Dan sama-sama kita sudah melewati seluruh proses ini. Saya rasa seluruh proses ini kan kita lewati secara bersama-sama. Memang mungkin paslon 1 dan paslon 3 mungkin ada yang tidak sepakat dengan putusan hakim. Tetapi kan putusan hakim adalah akhir dari sebuah proses yang harus kita hormati bersama-sama. Dan mari perbaikan-perbaikan saran yang Mahkamah lakukan ataupun putuskan dalam Mahkamah Konstitusi itu bisa menjadi proses kita dalam untuk perbaikan proses demokrasi kita ke depan. Demikian Mbak, terima kasih atas waktu dan kawan-kawan sekalian. Baik, berarti sekarang baik Pak Prabowo Subianto maupun Mas Gibran Rakabuming Raka beserta keseluruhan tim juga sedang bersiap ya untuk nanti menunggu penetapan dari KPU Republik Indonesia ya, Bang Frits? Siap, ya siap. Oke, terima kasih Bang Frits. Mungkin kalau misalnya mau pamit langsung, terima kasih sekali lagi. Nanti kita ketemu lagi dalam kesempatan. Saya ke Mas Idam. Oke, Mas Idam, saya ingin bertanya terkait dengan bagaimana tanggapan KPU terutama ketika eksepsi KPU Republik Indonesia sebenarnya memang dari pernyataan atau dalam sidang disampaikan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, eksepsinya ditolak. Serta tentunya mungkin persiapan yang disiapkan oleh KPU Republik Indonesia dalam menetapkan atau resmi menetapkan presiden dan juga wakil presiden terpilih untuk Indonesia. Tapi Mas Idam, mungkin kita akan jeda sejenak, kita dalami di segmen berikut ya Bapak-Bapak ya. Teaser sedikit ya Mas Idam ya kita. Baik, pemirsa tetaplah bersama kami, Sindo Prime akan segera kembali.